warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi sistem kardiovaskular dan sistem urinari. Maka dari itu, dengan kelompok yang beranggotakan, yang pertama adalah Azkia Zalira Wilasri Prasetyo, yang kedua adalah Safira Claudia, yang ketiga ada Asila Reihana Fitria, yang keempat ada Dewi Wulan Pertiwi, yang kelima ada Angis Angreisi, dan yang keenam ada Nadia Azka Zahira. Baik, ke pendahuluan yaitu materi tentang hubungan sistem kardiovaskular dan ginjal. Sistem kardiovaskular dan ginjal merupakan dua sistem utama dalam pengaturan homeostasis tubuh. Keduanya berperan penting dalam, yang pertama, menjaga tekanan darah, yang kedua, mengatur volume dan komposisi darah. Fungsi kedua sistem saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu, ada homeostasis volume dan tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan darah ditentukan oleh, yang pertama adalah curah jantung, yang kedua adalah volume darah, yang ketiga adalah resistensi perifer pembuluh darah. Tekanan darah yang stabil diperlukan untuk, yang pertama, menjamin aliran darah ke jaringan, yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Gangguan volume darah akan langsung memengaruhi tekanan darah. Next. Peran sistem kardiovaskular adalah untuk distribusi oksigen dan nutrisi. Jantung memompa darah melalui sirkulasi pulmonari, pertukaran O2 dan CO2. Sirkulasi sistemik, distribusi O2 dan nutrisi ke seluruh tubuh. Adapun pembuluh darah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri membawa darah kaya O2 dan nutrisi. Pembuluh darah kapiler menjadi tempat pertukaran gas dan zat nutrisi. Dan pembuluh darah vena mengembalikan darah ke jantung. Sistem kardiovaskular menjamin suplai darah ke ginjal. Lalu apa sih peran ginjal? Sebagai filtrasi darah, cairan, dan elektrolit. Ginjal menerima aliran darah dalam jumlah yang sangat besar. Fungsi utama ginjal adalah untuk melakukan filtrasi darah, mengatur volume cairan tubuh, menjaga keseimbangan elektrolit. Ginjal berperan dalam pengaturan tekanan darah melalui 1. Pengaturan volume darah, yang kedua reabsorpsi air dan natrium. Next. Ketergantungan dua sistem berfungsi, ginjal dan volume darah. Ginjal akan membutuhkan tekanan darah yang adekuat untuk proses filtrasi. Sistem kardiovaskular bergantung pada ginjal untuk mengatur volume darah, menjaga tekanan darah tetap stabil. Penurunan curah jantung berfungsi ginjal menurun. Gangguan fungsi ginjal akan menyebabkan perubahan volume darah dan tekanan darah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian dan fungsi jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung adalah mengedarkan darah yang membawa oksigen, zat makanan, hormon, serta mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Secara anatomi, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan yang menerima darah kotor kaya CO2 dari seluruh tubuh. Kedua, ada ventrikel kanan, yaitu memompa darah ke paru-paru. Ketiga, ada atrium kiri yang menerima darah bersih kaya O2 dari paru-paru. Dan yang keempat, ada ventrikel kiri, memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam peredaran darah, jantung berperan pada 2 jalur, yaitu peredaran darah paru atau pulmonal dan peredaran darah sistemik. Peredaran darah paru atau pulmonal yaitu darah kotor dipompa dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas. Peredaran darah sistemik yaitu darah bersih dipompa dari jantung ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari nutrisi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular, struktur dan fungsinya. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari berbagai jenis pembuluh darah yang memiliki struktur
struktur dan fungsi berbeda. Serta jalur utama peredaran darah. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah menjauh dari jantung, memiliki dinding tebal dengan banyak otot polos dan serat elastis untuk menahan tekanan tinggi, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Vena berfungsi mengangkut darah ke jantung, dindingnya lebih tipis dan memiliki katup untuk mencegah aliran mundur, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil dengan dinding hanya satu sel tebal, menjadi tempat pertukaran zat seperti oksigen, nutrisi, dan karbon dioksida antara darah dan sel-sel tubuh. Arah aliran darah umumnya adalah dari jantung melalui arteri yang bercabang menjadi arteriol lebih kecil, kemudian masuk ke kapiler. Setelah pertukaran zat terjadi, darah masuk ke venula dan kemudian ke vena untuk kembali ke jantung. Next. Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, dan yang kedua adalah peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil. Peredaran darah sistemik mulai ketika ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke aorta atau arteri utama. Darah mengalir melalui arteri yang semakin kecil ke kapiler jaringan tubuh, melepaskan oksigen dan nutrisi serta mengambil karbon dioksida dan limbah metabolisme. Darah kaya karbon dioksida kemudian kembali ke atrium kanan jantung melalui vena superior, vena cava, dan inferior vena cava. Yang kedua, peredaran darah paru-paru atau kecil. Dimulai ketika ventrikel kanan memompa darah kaya karbon dioksida ke arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah memasuki kapiler serta alveolus, membuang karbon dioksida dan mengambil oksigen dari udara yang dihirup. Darah kaya oksigen kemudian kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis, siap untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui peredaran sistem. Baik, terima kasih. Selanjutnya oleh Dewi Wulan Pertiwi. Dipersilakan. Anatomi ginjal. Ginjal adalah organ berpasangan berbentuk kacang, terletak di retroperitoneal, tersusun atas korteks renalis, medula renalis, dan pelvis renalis yang menyalurkan urin ke ureter. Fungsi ginjal mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah, mengontrol volume, serta tekanan darah yang menghasilkan hormon eritropoietin dan kalsitriol, serta mengeksreksikan sisa metabolisme melalui urin. Struktur ginjal. Ginjal terdiri dari korteks atau bagian luar, medula, bagian dalam, dan pelvis renalis sebagai penampung urin sebelum dialirkan ke ureter. Nefron sebagai unit fungsional ginjal. Nefron adalah unit kerja ginjal yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh Agis Anggraisi. Selanjutnya ada tekanan darah, definisi dan faktor-faktor penyebab tekanan darah, cardiac output. Sistem kardiovaskular dan sistem urinari merupakan dua sistem tubuh yang saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan tekanan darah dan sirkulasi darah. Sistem kardiovaskular tersusun atas jantung, pembuluh darah ada arteri, vena, dan kapiler, serta darah yang berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme. Sementara itu, sistem urinari yang terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra berperan dalam pembentukan urin serta pengaturan volume dan komposisi cairan tubuh. Keterkaitan kedua sistem ini menjadi dasar dalam memahami pengaturan tekanan darah. Next. Selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah, khususnya arteri. Selama proses pemompaan oleh jantung, tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu
cardiac output, tahanan perifer, pembuluh darah, volume darah, serta elastisitas dinding pembuluh. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung dengan tekanan tinggi. Vena membawa darah kembali ke jantung dengan tekanan lebih rendah, sedangkan kapiler berperan sebagai tempat pertukaran zat antara darah dan jaringan. Next. Cardiac output merupakan jumlah darah yang dipompa jantung setiap menit dan menjadi penentu utama tekanan darah. Cardiac output ditentukan oleh denyut jantung dan volume sekuncup pada kondisi tertentu seperti shock atau gagal jantung. Cardiac output dapat menurun sehingga suplai darah ke jaringan berkurang. Untuk mengatasi kondisi ini, tubuh melakukan mekanisme kompensasi berupa peningkatan denyut jantung dan penyempitan pembuluh darah guna mempertahankan tekanan darah dan aliran darah ke organ vital. Next, selanjutnya ada baroreseptor dan hormon. Pengaturan tekanan darah juga melibatkan baroreseptor dan hormon. Baroreseptor yang terdapat pada sinus karotis dan aorta berfungsi mendeteksi perubahan tekanan darah dan mengirimkan sinyal ke pusat pengaturan kardiovaskular di otak. Selain itu, hormon seperti renin, angiotensin 2, aldosteron, dan ADH berperan dalam meningkatkan volume darah menyebabkan vasokonstriksi sehingga tekanan darah dapat dipertahankan. Selanjutnya ada ginjal, RBF, GFR. Hubungan tekanan darah dengan ginjal sangat penting karena ginjal menerima aliran darah melalui peredaran darah sistematik dari jantung. Tekanan darah mempengaruhi renal blood flow dan glomerular filtration rate. Apabila tekanan darah menurun, RBF dan GFR akan menurun sehingga filtrasi urin terganggu. Sebagai respon, ginjal mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron untuk meningkatkan tekanan darah dan mempertahankan fungsi pembentukan urin. Dengan demikian, ginjal berperan langsung dalam pengaturan tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya, dampak ke produksi urin dan keseimbangan cairan. Pengaturan tekanan darah oleh ginjal melalui aktivitas jalur renin, angiotensin, aldosteron sistem pengaruhnya terhadap vasokonstriksi dan retensi natrium. 1. Sistem RAS, jalur peningkatan tekanan darah. Sistem renin angiotensin adalah mekanisme pertahanan utama tubuh saat tekanan darah turun atau volume cairan berkurang. Aktivitas ginjal mendeteksi penurunan tekanan darah atau kadar natrium yang rendah, lalu melepaskan hormon renin. Proses renin memicu rangkaian reaksi yang menghasilkan angiotensin 2. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya oleh Asila Reihana. Adapun dampak utamanya, yang pertama, vasokonstriksi. Angiotensin 2 menyempitkan pembuluh darah secara sistemik yang secara instan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, retensi natrium. Angiotensin 2 merangsang pelepasan aldosteron dari kelenjar adrenal. Aldosteron memerintahkan ginjal untuk menyerap kembali natrium ke dalam darah. Karena air selalu mengikuti natrium atau osmosis, volume darah pun meningkat. Dampak ke urin. Yang pertama, produksi urin menjadi sedikit dan pekat. Yang kedua, ada hormon ADH, pengatur kadar air atau osmoregulasi. Antidiuretik hormon ADH atau vasopresin bekerja spesifik retensi air murni tanpa melibatkan natrium secara langsung. Yang pertama itu ada pemicu, sensor di otak hipotalamus mendeteksi darah yang terlalu kental, osmolalitas tinggi, atau dehidrasi. Yang kedua, mekanisme. ADH membuat saluran pengumpulan di ginjal menjadi lebih permeabel terhadap air dengan membuka saluran aquaporin. Yang ketiga ada hasil,
air diserap kembali ke dalam pembuluh darah sehingga konsentrasi darah kembali normal. Yang keempat adalah dampak ke urin. Urin akan menjadi sangat terkonsentrasi atau pekat dan volumenya menurun drastis. 3. ANP, rem alami antagonis RAS. Arterial natriuretic peptide ANP adalah hormon yang dihasilkan oleh otot jantung atrium saat jantung meregang akibat volume darah yang terlalu tinggi. Fungsi utamanya adalah menurunkan beban kerja jantung dengan membuang kelebihan cairan. Cara kerjanya adalah menghambat pelepasan renin dan aldosteron, menghambat reabsorpsi natrium di ginjal, dan memicu vasodilatasi. Dampak ke urin, produksi urin meningkat, dan kaya akan natrium sehingga volume darah menurun. Next. Baik, setelah dibacakan mengenai materi kardiovaskular dan sistem urinari, dapat disimpulkan bahwa sistem kardiovaskular dan sistem renal memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kestabilan kondisi internal tubuh. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ginjal, sehingga ginjal memperoleh aliran darah yang cukup untuk melakukan proses filtrasi dan pembuangan sistem metabolisme. Apabila fungsi jantung terganggu, maka aliran darah ke ginjal akan menurun dan berdampak pada penurunan fungsi ginjal. Di sisi lain, ginjal berperan penting dalam mengatur komposisi darah, meliputi keseimbangan darah, cairan elektrolit, pH, serta volume dan tekanan darah. Pengaturan ini secara langsung mempengaruhi beban kerja jantung. Ketidakseimbangan cairan atau elektrolit akibat gangguan ginjal dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah atau gangguan irama jantung, sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Hubungan timbal balik antara jantung dan ginjal ini membentuk suatu mekanisme pengaturan yang berkesinambungan atau loop homeostasis yang bertujuan mempertahankan kondisi tubuh tetap stabil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.